Nama aku Meika. Hai, aku Mbak. Halo, aku Raisa. Saya Satrio. Halo, hai. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu biosfer? Sini aku jelasin. Jadi, biosfer itu terbagi menjadi dua kata, yaitu bio, hidup, dan sfer, lapisan. Nah, jadi, biosfer adalah lapisan yang berkaitan dengan tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer juga dikenal sebagai ekosfer, jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut zona kehidupan di bumi, sistem tertutup, dan sebagian besar mengatur diri sendiri. Kata biosfer berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini pertama kali digunakan oleh ilmuwan Inggris Australia Edward Swift dalam buku The Face of Earth. Biosfer juga termasuk interaksi dengan unsur litosfer, batuan, hidrosfer, air, dan atmosfer udara bumi. Jadi, pada biosfer merupakan ruang hidup bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, sekarang kita akan membahas komponen biotik dan abiotik. Kalian mau tahu nggak sih apa itu komponen biotik? Nih, aku jelasin ya apa itu komponen biotik. Komponen yang terdiri atas bahan-bahan yang bersifat hidup. Komponen biotik ini terdiri atas tumbuhan yang sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Adapun hewan yang meliputinya seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Adapun juga bakterinya sebagai pengurainya. Sekarang kita lanjut ke komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak hidup atau non-hayati yang meliputi fisik serta kimia seperti air, tanah, udara, cahaya, dan lain-lain. Dan di sini ada faktor persebaran. Penyebab persebaran adalah satu, tekanan populasi dan perubahan habitat. Dan ada pula proses persebaran, yaitu ada air, udara, lahan, dan pembangunan manusia. Di sini aku mau kasih tahu kalian dampak positif biosfer bagi kehidupan. Dan di sini ada menjaga keseimbangan ekosistem, mendaur ulang nutrisi seperti oksigen dan nitrogen, dan menjaga kondisi atmosfer yang diperlukan untuk kehidupan. Berikut merupakan beberapa contoh dampak negatif. Yang pertama, rusaknya flora dan fauna. Yang kedua, rusaknya habitat. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Flora Indonesia. Di Indonesia ada hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan stepa. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin hutan hujan tropis. Jadi, hutan hujan tropis adalah vegetasi utama yang tumbuh di daerah tropika seperti Indonesia. Curah hujan dan suhu udara tinggi dijumpai di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di Indonesia, musim hujan biasanya terjadi antara bulan September sampai Februari, sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Maret sampai Agustus. Nah, itu dia penjelasan dari hutan hujan tropis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh musim kemarau. Hutan ini juga dikenal sebagai hutan muson atau hutan gugur tropis. Hutan musim berada di daerah yang memiliki musim kemarau dan hujan yang seimbang, sehingga tidak ada bulan yang pasti terjadinya musim kemarau atau hujan. Hutan bakau atau yang bisa disebut hutan mangrove adalah ekosistem pesisir yang banyak terdapat di daerah pantai berlumpur. Hutan bakau ini memiliki fungsi sebagai penjaga pantai, habitat ikan, dan penyerap karbon serta penangkal tsunami. Hai guys, di sini aku mau ngejelasin fauna Indonesia bagian barat. Bisa disebut juga dengan fauna asiatis. Fauna asiatis terletak di wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sulawesi. Fauna Indonesia Timur atau fauna australis merupakan sekelompok hewan yang hidup di bagian Indonesia Timur yang mencakup Papua, Maluku, dan sekitarnya. Fauna ini memiliki ciri karakteristik yang mirip dengan wilayah Australia karena